Masya Allah, berarti dengan memahami fitrah itu bisa memberikan kita ketenangan dan kebahagiaan ya Teh. Jadi hal yang cukup penting gitu ya, karena setiap manusia memang pada dasarnya mencari sebuah ketenangan dan kebahagiaan, dan itu ditemukan dengan memahami fitrahnya. Masya Allah. Terus gimana sih Teh, kenapa gitu ya bisa hanya dengan memahami fitrah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan tadi? Oke, nah tadi berarti udah ketangkap ya tentang why. Langkah selanjutnya, kita baru bisa akan memahami ketenangan itu sendiri ketika kita paham what-nya gitu ya. Apa sebenarnya fitrah ini? Nah, sebelum nanti how. Jadi, 3 gambaran besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tadi why, what, dan how. Nah, tadi dari why-nya sendiri kita sudah dapatkan bahwa pemahaman fitrah ini bisa menggiring kita pada tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu ketenangan, hidup tenang, hidup bahagia. Nah, lalu apa fitrah itu? Fitrah itu sendiri, kalau misalnya dilihat dari asal katanya, sama dengan fatoro, di mana fatoro ini artinya keadaan awal penciptaan, gitu, keadaan awal penciptaan. Nah, ketika kita lihat, ketika kita memahami awal penciptaan ini, maka kita perlu tahu, oh, dulu aku diciptakan sebenarnya untuk apa sih? Karena bisa jadi kan ketika ada suatu benda nih, misalnya, saya pakai analogi di sini ya. Misalnya kita punya handphone. Yang buat handphone bertujuan untuk memudahkan komunikasi. Yang dulu kalau misalnya mau berkomunikasi harus kirim surat, terus butuh waktu lama, lewat pos, dikirim via transportasi. Mungkin beritanya disampaikan hari ini, baru sampai ke penerima pesannya seminggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, maka handphone ini dibuat dalam rangka memudahkan komunikasi. Dipakai teleponan, dipakai belajar, dipakai mengirim tugas, email, dan lain hal. Ternyata ketika si pembeli handphone ini tidak tahu tujuannya, dia lupa dengan fitrahnya si handphone, keadaan tujuan awalnya, malah dibuat talenan buat motong sayur. Kira-kira Teh Sri, kondisi HP-nya kayak gimana? Bisa jadi lecet Teh, baret-baret kena peso. Betul. Jadi itu simpelnya fitrah gitu ya. Kira-kira nih, kalau misalnya si pembeli handphone itu pakai talenan, boleh nggak kira-kira sama si pembuat handphone? Dilarang nggak? Boleh aja ya. Kan jadi itu suatu pilihan ya. Apakah kita akan menerima fitrah atau tidak, itu suatu pilihan. Tapi yang jelas tadi, ketika kita ingin tenang, artinya kita tahan dari setiap kerusakan. Kan tidak hanya handphone ya, manusia juga punya kerusakan gitu. Bisa jadi ada kerusakan ketika kita tidak sesuai fitrah gitu. Nah, jadi ketangkep ya di sana, fitrah itu asal katanya tadi dari fatoro, artinya keadaan penciptaan awal. Nah, kita lanjut lagi nih, kan karena ini sedang membicarakan fitrah wanita, berarti kita perlu dong membahas perempuan gitu ya. Kalau di Quran seringkali dan banyaknya gitu ya, wanita ini atau perempuan ini menggunakan kata nisa atau an-nisa. Makanya ada Quran surat 4 ya, itu kan an-nisa atau perempuan. Nah, nisa ini asal katanya dari kata nasaya, artinya lupa. Wah, gimana tuh Teh? Apakah wanita itu, perempuan itu pikun? Bukan gitu maksudnya. Kalau misalnya kita lihat secara sains, di bagian otak manusia itu ada yang namanya corpus callosum, di mana corpus callosumnya perempuan itu jauh lebih tebal, 30% lebih banyak. Terus ngaruhnya apa Teh? Ngaruhnya adalah ketika korpus ini lebih tebal,
Artinya koneksi antara otak kanan dan otak kiri itu lebih kuat. Nah, sehingga hal itu jadi kelebihan kita sebagai perempuan. Apa teh kelebihannya? Kelebihannya itu adalah kita bisa menyeimbangkan berbagai tugas. Wah, maksudnya apa tuh ya? Maksudnya, ketika kita melakukan satu tugas, kita bisa melakukan tugas lainnya. Misal, kita di jalan naik motor sambil dengerin kajian, pakai headset. Atau misalnya, kita lagi meeting di Zoom, kita nyambil nulis PR, nulis tugas. Jadi kita tuh multitasking. Kerennya itu. Cuman karena kita multitasking itu, akhirnya kita itu sulit fokus. Nah, akhirnya inilah yang jadi fitrahnya kita sebagai perempuan. Tadi kan artinya lupa gitu ya. Karena fokus kita itu jauh membutuhkan waktu yang cukup lama, artinya kadang ada beberapa hal yang sering terlupakan. Misalnya, kita lagi masak sambil denger kajian, motong-motong. Ternyata ada bagian step masak yang kelupaan gitu. Jadi kelupaan yang di sini itu emang hal yang dimaklumi banget karena kita nyambil tugasnya banyak gitu ya. Nah, sampai sini gimana Teh Sri? Kira-kira cukup jelas nggak tentang asal kata dari nasaya? Cukup Teh. Oke, baik. Nah, selanjutnya fitrah manusia juga ternyata karena kondisi otaknya seperti itu membuat kita itu mudah untuk berkomunikasi. Itu makanya di usia 3 tahun perempuan itu punya diksi kata 3 kali lebih banyak dibanding laki-laki. Makanya kan kita sering banget dengar ya, kalau wanita tuh butuh 16.000 kata per hari, sedangkan laki-laki itu cukup 7.000 kata per hari. Makanya jangan aneh kalau perempuan itu lebih banyak ngomong dibanding laki-laki. Karena emang itu fitrahnya manusia, fitrahnya perempuan maksudnya ya. Gitu. Jadi dari fitrah itulah akhirnya ada kekurangan dan ada kelebihan. Begitupun dengan laki-laki tentunya ya. Tapi kita akan fokus bahas tentang perempuan. Nah, artinya dengan kondisi otak seperti itu, karena kita bisa menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan, akhirnya kita menjalankan perasaan dan pikiran kita itu seimbang. Berbeda dengan laki-laki yang dominan menggunakan otak kiri. Sehingga kan otak kanan itu untuk fungsinya itu untuk dalam hal kreativitas, sedangkan otak kiri itu dalam hal logis gitu ya. Nah, karena kita seimbang, jadi perasaan dan pikiran kita itu ya 50-50 ya. Tapi kalau laki-laki itu cenderung dominannya otak kiri, sehingga mereka wajar lebih logis. Terus kalau misalnya di perempuan mah mudah baper, di cowok mah enggak gitu ya, di laki-laki mah enggak gitu. Dari seimbangnya pikiran dan perasaan perempuan secara bersamaan, akhirnya Rasulullah pernah bersabda ya dalam hadis riwayat Muslim bahwa persaksian 2 wanita sebanding dengan persaksian 1 laki-laki. Paham nggak? Jadi di sini itu kita bisa lihat karena fitrah kita ini seimbang antara perasaan dan pikiran, maka kita butuh 2 orang nih kalau misalnya bersaksi terhadap suatu kejadian. Sedangkan untuk laki-laki cukup 1 saja, 1 orang saja. Karena bisa jadi ketika kita bersaksi melihat suatu kejahatan, kita lebih dominan perasaan. Karena tadi kita seimbang ya. Beda sama laki-laki yang lebih mudah tegas dalam menentukan keputusan. Gitu. Nah, itu konsekuensi ketika fitrah kita sudah diciptakan seperti itu sebagai seorang perempuan. Nah, ketika kita berbicara tentang fitrah, ada satu hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Kan tadi spesifik sebagai seorang perempuan ya. Sebagai manusia, yaitu ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ketika kita tadi sudah mengetahui bahwa fitrah itu kondisi awal penciptaan, berarti dalam kondisi awal kita itu kita sudah tunduk taat patuh untuk terima perintah-perintah Allah. Ibarat kayak handphone tadi ya, di handphone ada hardware, ada software. Kira-kira bisa nggak hardware-nya doang? Teh Sri misalnya punya handphone, tapi nggak ada WhatsApp-nya, bisa jalan nggak? Cuman handphone doang, nggak bisa telepon, nggak bisa SMS. Kira-kira handphonenya berfungsi nggak? Tidak, kurang fungsi dengan baik. Nah, betul. Jadi itulah hakikatnya fitrah dengan tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, fitrah tidak akan bisa dijalankan. Ibarat ikan sudah biasa hidup di air, diminta hidup di darat, ya susah. Begitupun kita manusia. Fitrah kita tuh hakikatnya tunduk taat patuh sama perintahnya Allah. Ketika kita tidak tunduk taat patuh ya akibatnya kita akan tidak sesuai. Kita tidak akan bertahan lama. Kita akan cepat rusak seperti handphone. Jadi selain karena kondisi otak laki-laki dan perempuan yang berbeda, ada tempatnya masing-masing, perempuan juga punya kedudukan spesial, di mana dulu Rasulullah dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi, wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan ketika bertanya lagi, Rasul pun menjawab, "Ibumu." Barulah setelah itu Rasulullah menjawab, "Kemudian ayahmu." Nah, dari sana berarti perempuan tuh punya kedudukan spesial loh, sampai 3 kali disebutkan lebih duluan gitu. Tapi kan aku belum jadi ibu. Ini nggak berbicara soal ibu atau anak atau gimana ya, tapi ini terkait perempuan dulu yang Rasulullah sebutkan. Artinya kan ada yang spesial di sini. Dan ternyata ada satu hal spesial dari perempuan yang nggak dimiliki oleh laki-laki. Allah telah menitipkan salah satu asma'nya atau sifatnya di dalam tubuh kita, yaitu rahim. Itu kan sebetulnya berasal dari Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah. Maka dari itu akhirnya fitrah kita sebagai perempuan itu adalah pemelihara. Ketika kita dititipkan janin, itu auto kita tuh dari bentuk pemeliharaan kita tuh keluar. Nah, jadi dari hadis tadi kita punya keutamaan ketika kita jadi seorang perempuan atau nanti jadi seorang ibu, kita punya 3 hal, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Masalahnya kita belum ke arah sana gitu ya. Nah, ini ada hal yang menarik nih. Ketika kita ditanya dalam 4 posisi, coba nih, Teteh tanya ke Sri, ada 4 pilihan ganda peran kita perempuan. Kira-kira Teh Sri bakal pilih yang mana? Pertama, peran kita sebagai makhluk individual. Kedua, peran kita sebagai makhluk sosial. Ketiga, peran kita sebagai istri. Dan keempat, peran kita sebagai ibu. Menurut Teh Sri, tugas mana yang sangat-sangat penting bagi seorang perempuan? Kalau menurut Sri mungkin peran ya, bicara tentang peran seorang wanita, mungkin yang peran seorang ibu. Karena ibu itu kan madrasah pertama gitu ya Teh. Madrasah pertama untuk anak-anaknya. Dimana hal itu tuh jadi sesuatu yang penting untuk menentukan bagaimana anaknya nanti ke depannya. Bagaimana kemudian dari didikan dari kecil itu anaknya ke depannya nanti menjadi sosok yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas gitu, bagi agamanya juga, bagi negara.
bagi orang-orang sekitarnya. Mungkin itu teh kalau menurut Sri. Wah, Masya Allah. Oke, kalau ditanya tentang peran, pasti setiap perempuan itu kalau nggak jawab ibu biasanya makhluk sosial gitu ya. Padahal sebetulnya dalam Quran sangat banyak ayat tentang peran ketiga, yaitu peran perempuan sebagai seorang istri. Kok bukan ibu? Kenapa? Karena ketaatan seorang perempuan ketika sudah bersuami ada dalam suaminya. Ketaatan kita berpindah yang awalnya ke ayah jadi ke suami. Lalu gimana teh peran jadi ibu? Ketaatan kita pada suami akan bisa dengan mudah melahirkan pendidikan alami pada anak-anak kita. Kebayang gak sih sekarang kalau misalnya kita nggak taat ke suami, misalnya suami nyuruh sholat, kita nanti lagi nonton TV tanpa disengaja, tanpa disadari, sebetulnya anak kita sudah meneladani sikap kita. Nah, maka dari itu jadi hal penting banget, jadi PR banget ketika kita memilih pasangan gitu ya. Ya, sebisa mungkin dia yang bisa membimbing kita. Duh, ini masih jauh lagi nih teh gitu ya bahasan perempuan. Maksudnya bukan berarti ini jadi kajian pranikah, bukan ya. Tapi ketaatan kita sebelum kita menikah nanti sangat kita tunjukkan saat kita single gitu. Ke siapa ketaatan kita tunjukkan ketika kita belum punya suami? Ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Jadi sebetulnya tanpa harus mengikuti kajian pranikah, tapi kita sudah memahami ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya, itu akan dengan mudah kita amalkan untuk bekal pernikahan nanti. Jadi sebetulnya ketika peran seorang istri sangat-sangat penting, maka sebelum ke suami itu kita harus paham dulu sebetulnya apa perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dengan kita memahami perintah Allah dan jalan Rasul, maka akan dengan mudah kita mendapatkan atau diberikan gitu ya seorang imam yang juga taat pada Allah dan Rasulnya gitu. Nah, pertanyaannya, ketaatan yang seperti apa gitu kan ya. Nah, Allah sudah memerintahkan kita langsung dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah seorang perempuan itu yang akan menentukan kualitas fitrah perempuan gitu. Nah, artinya di sini kita udah dapat tiga fitrah kita sebagai perempuan. Tadi berawal dari kondisi otak kita, di mana kondisi otak kita spesial, bisa multitasking ya, artinya kita bisa menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan kita. Yang kedua, kita sudah dititipkan rohim, artinya kita punya sifat pemelihara, menyalurkan kasih sayang lebih, bisa memberikan ketenangan pada orang-orang sekitar kita. Dan yang ketiga, peran utama seorang perempuan. Percuma kita punya kemampuan multitasking, punya pikiran dan perasaan yang seimbang, punya sifat pemelihara, tapi ternyata itu tidak ditujukan untuk satu tugas, yaitu ibadah, maka itu sia-sia. Maka fitrah terakhir, fitrah yang paling utama adalah kita ibadah, taat pada Allah dan Rasulnya. Nanti ketika kita sudah menikah, baru ketaatan kita bisa lebih terrealisasikan, yaitu kepada suami gitu. Artinya bentuk ibadah kita itu tidak hanya sholat zakat saja. Dalam kita memiliki amanah di karisma, itu pun adalah suatu ketaatan yang bisa mengukur kualitas seorang perempuan. Di sini ada hal penting nih, ketika kita sudah tahu idealnya seperti apa, tapi ternyata ada loh fenomena banyak negara yang saat itu belum memahami bagaimana sih keadaan seorang perempuan. Seperti halnya di India. Di India itu ada tradisi sati, di mana
seorang istri itu rela bunuh diri cuman buat taat patuh sama suaminya. Ini bukan hal yang logis. Di mana sih logikanya gitu ya? Istri mau-maunya gitu ya bunuh diri cuma untuk suami, dan itu nggak ada alasan jelas gitu ya. Nggak kayak di FTV yang misalnya suaminya mau ketabrak mobil gitu ya, istrinya nyelamatin gitu. Enggak ya, nggak kayak gitu. Ini emang udah tradisinya kayak gitu. Terus di Romawi, di mana perempuan itu ya cuman sekedar jadi diperbudak aja, bahkan gak cuma sama suami. Ketika dia bisa melahirkan anak, maka anaknya juga boleh punya hak untuk memperbudak ibunya. Ini bukan suatu hal yang logis gitu ya. Terus selanjutnya di Yunani, untuk perempuan kalangan atas itu cuma jadi tahanan aja, sedangkan untuk kalangan bawah cuma jadi pemuas laki-laki, jadi komoditas jual beli. Lalu ada lagi di Cina. Di Cina itu gadis cuma jadi budak doang, dijual beli, sama halnya lah ya dengan Yunani. Terus di Arab kita pasti udah sering dengar bayi perempuan aja dikubur hidup-hidup. Dan terakhir di Eropa. Di Eropa ini pernah terjadi wabah yang terkenal banget ya saat itu, dan akhirnya diputuskanlah bahwa wanita itu jadi penyebabnya, karena diyakini perempuan adalah tempat menampung setan dan roh jahat. Kebayang nggak tuh? Akhirnya dilakukanlah pembantaian ribuan perempuan hanya karena wabahnya pengen cepat selesai. Tapi ini nggak nyambung gitu loh. Nah, dengan kondisi seperti itu, artinya kita lihat bahwa ternyata ketidakfahaman suatu wilayah terhadap peran dan kedudukan perempuan ya hanya akan menimbulkan kekacauan. Mungkin bagi mereka tadi, oh iya wabahnya bisa selesai kalau perempuannya hilang. Tapi buktinya enggak juga gitu. Wabahnya tidak selesai, justru perempuannya yang selesai ya, yang habis gitu dimakan oleh pembantaian tadi. Nah, artinya di sini perempuan ini jadi kuncinya peradaban. Kenapa? Karena tadi perempuan itu punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Bahkan bisa melahirkan generasi-generasi yang kuat. Bayangin kalau misalnya semua perempuan dibantai, siapa yang bisa menghasilkan keturunan? Terus siapa yang bisa mentransfer kasih sayang tadi? Nah, dari bahasan itu kita memahami bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa disetarakan. Kita punya peran dan kedudukannya masing-masing. Tapi seringkali fenomena saat ini di mana ada KDRT, kekerasan istri oleh suami, akhirnya membuat bahwa kita butuh kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka yang belum memahami fitrah perempuan merasa bahwa harga diri perempuan itu masih terinjak-injak. Akhirnya muncullah gerakan feminis, di mana gerakan kita harus setara nih. Kalau misalnya laki-laki bisa mencari nafkah, perempuan juga boleh. Kalau misalnya perempuan bisa masak, bisa cuci piring, bisa cuci baju, laki-laki juga harus bisa. Nah, sebetulnya konsep kesetaraan itu tidak bisa kita anut, tidak bisa kita adopsi. Kenapa? Karena perempuan dan laki-laki itu emang dasarnya nggak sama. Ya tadi ya, secara kondisi otak, ya perempuan itu lebih seimbang, laki-laki itu lebih bijak, lebih tegas. Kan nggak bisa disamakan. Tapi lain halnya ketika misalnya tadi perempuan pengen kerja juga, maka silahkan kalau emang laki-lakinya juga mengizinkan. Toh juga dulu Asma ketika lagi terjadi perang, beliau yang sigap tanggap menjadi medis. Kemudian ada Nusaibah binti Ka'ab yang saat itu jadi pelindung Rasulullah, perisai Rasulullah ketika perang Uhud. Kok jadi Ahad ya? Nah, artinya di sini batasan seorang perempuan itu bukan membuat kita harus setara gitu. Batasan-batasan yang dibuat dalam Islam itu tujuannya cuma satu, menjaga. Tapi ketika peran kita ternyata di sana itu bisa berkontribusi untuk peradaban, ya nggak apa-apa, nggak masalah.
Artinya dalam Islam itu perempuan dan laki-laki sudah memiliki porsi dan kadarnya masing-masing, tidak bisa disetarakan karena itu beda gitu ya. Secara biologis beda, secara fisiologis juga beda, rasa pikiran juga berbeda gitu. Artinya yang perlu kita pahami adalah di mana peran kita, di mana kedudukan kita. Masya Allah ya Teh. Mungkin dari yang tadi disampaikan sama Teh Yuli ya, yang aku ambil adalah ternyata wanita ini ya memang berbeda gitu Teh. Wanita dan laki-laki mempunyai fitrahnya masing-masing. Seperti yang tadi Teh Yuli sudah jelaskan terkait dengan fitrah wanita. Yang pertama, di mana wanita ini punya bisa menyeimbangkan gitu ya pikiran dan perasaannya, multitasking. Terus juga yang kedua, perempuan ini dianugerahi rahim gitu ya, yang mana rahim ini adalah kasih sayang gitu ya. Wanita itu dilimpahi dengan kasih sayang gitu, punya rasa kasih sayang yang lebih besar. Terus pemelihara atau disebut juga pemelihara dan pemberi ketenangan gitu untuk orang-orang sekitarnya. Dan yang ketiga, fitrah wanita yang ketiga adalah ibadah. Dan ibadah ini yang nantinya itu menentukan bagaimana kualitas fitrah dari wanita itu.